Selamat datang. Di video kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis ICT. Sebelumnya terlihat ada dua siswa yang sedang membaca, yang satu menggunakan buku dan yang satu menggunakan handphonenya. Dapat diketahui dari animasi tersebut bahwa media belajar yang mereka gunakan itu berbeda. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran menurut Arif Sadiman merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sehingga media pembelajaran ICT itu merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Seperti dua siswa ini, yang satu belajar menggunakan media berupa buku dan satu siswa lainnya belajar menggunakan media handphone. Lantas, apa saja ya karakteristik yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran? Karakteristik yang pertama, ciri fiksatif. Fiksatif ini menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau sebuah objek. Karakteristik yang kedua yaitu ciri manipulatif, merupakan kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah, ruang, dan waktu. Yang ketiga yaitu ciri distributif. Ini merupakan kemampuan media dalam mentransformasikan objek atau suatu kejadian melalui ruang secara bersamaan dan disajikan kepada sejumlah besar siswa yang ada di berbagai tempat. Contohnya seperti penggunaan Zoom. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari penggunaan media pembelajaran itu sendiri? Yuk simak dengan baik penjelasannya. Manfaat yang pertama yaitu memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Manfaat yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misal, objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro. Manfaat yang ketiga, menimbulkan gairah belajar dan memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan, sehingga siswa belajar sendiri menurut minat dan kemampuannya dan tidak bersikap pasif saat belajar. Yang terakhir, memberikan perangsang, pengalaman, dan persepsi yang sama bagi peserta didik. Adapun kelebihan penggunaan media pembelajaran menurut Gerlach dan Eli. Penggunaan media dalam pembelajaran memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, kemampuan fiksiatif, di mana media pembelajaran dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, kemampuan manipulatif. Media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan sesuai keperluan, diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat diulang-ulang penyajiannya. Yang ketiga, kemampuan distributif. Media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau radio. Lalu, apa saja macam-macam media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran diklasifikasikan mengikuti cara penyampaian pesannya. Yang pertama yaitu media audio. Media ini menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Contohnya seperti radio, podcast, maupun lab bahasa. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya seperti foto maupun film bisu. Lalu yang ketiga, audiovisual.
Media ini mampu menampilkan suara dan gambar, contohnya seperti video, TV, ataupun film. Nah, yang terakhir yaitu serbaneka. Media ini disesuaikan dengan potensi di masyarakat dan dimanfaatkan sebagai media. Contohnya seperti pembelajaran jarak jauh, relief, maupun hewan. Mungkin kalian juga bertanya, apa saja sih kedudukan media di dalam pembelajaran? Jadi, terdapat 4 kedudukan media pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat bantu. Media pembelajaran dapat membantu dalam menjelaskan dan mengilustrasikan konsep-konsep yang kompleks. Contohnya, ketika guru menggunakan gambar untuk memvisualisasikan materi yang sedang diajarnya, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami materi konsep tersebut. Yang kedua, sebagai alat penyalur pesan. Ini dapat membantu mentransfer informasi dari guru kepada siswa. Misalnya, ketika seorang guru menggunakan presentasi PowerPoint untuk menjelaskan materi yang disajikan melalui proyektor. Lalu, media pembelajaran juga memiliki peran sebagai alat penguat dengan cara menyajikan informasi melalui berbagai bentuk yang dapat membuat materi lebih mudah diingat oleh peserta didik. Nah, yang tak kalah pentingnya, media pembelajaran dapat menjadi wakil guru. Media mampu menjelaskan konsep dengan cara yang menarik dan mengundang minat siswa. Contohnya, ketika siswa belajar dengan menonton video pembelajaran yang menarik tentunya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi media pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi memiliki fungsi untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif ini dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Selanjutnya yaitu fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dan untuk fungsi yang terakhir atau fungsi keempat, yaitu ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini memiliki peran untuk memperlancar pencapaian tujuan agar memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Untuk pembahasan terakhir kali ini yaitu langkah-langkah pemilihan media. Nah, ada apa aja sih langkah-langkah dalam pemilihan media? Yang pertama, tentukan sasaran peserta didik untuk penerangan atau pembelajaran. Yang kedua, tentukan transmisi pesan, penggunaan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran. Yang ketiga, tentukan karakteristik pelajaran termasuk dalam ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Lalu yang keempat, tentukan klasifikasi media yang ingin digunakan. Nah, yang terakhir, ada analisis karakteristik masing-masing dari media.